Berarti ini Agus kan tidak berjalan sendiri ya. Lawyer-lawyernya ini yang akan memperpanjang ini. Hola netizen yang tercinta, pihak Agus keceplosan mau damai dan mediasi dengan Pratiwi Novianti jika uang donasi 1,3 miliar rupiah dikembalikan. Adapun kuasa hukum Agus Ilal Ferhad keceplosan soal sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar rupiah. Disampaikan Ilal Ferhad, Agus mau berdamai dengan Pratiwi Novianti jika dikasih sisa uang donasi. Pihak Agus mengaku ogah mediasi dengan Pratiwi Novianti jika uang sisa donasi sebesar 1,3 miliar rupiah tidak dikembalikan. Rupanya pihak Agus sudah menerima undangan mediasi dari Pratiwi Novianti dan kuasa hukumnya. Namun Agus mengaku tidak mau dan memilih menyelesaikan permasalahan itu di kantor polisi, sebab laporan Agus terhadap Pratiwi Novianti sudah berjalan di kepolisian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Acara E-News TV yang undang Agus dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tenovi juga. Gua bakal bahas part yang penting-penting aja karena ini kan durasinya cukup panjang ya, dan seperti yang kita tahu dimanapun tempat diundangnya mereka ini pertanyaannya selalu sama dan itu aja gitu. Oke, yang pertama yang menjadi kebingungan gua adalah ketika hostnya ini ngajak Agus salaman ya. Kalau kalian lihat videonya, langsung pas di tangannya hostnya, Agus bisa langsung salaman. Lu ngerti nggak? Nggak yang pakai raba-raba dulu atau gimana? Langsung lancar salaman. Itu pertama. Lalu Agus juga bilang di sini dia tuh trauma banget ya, karena sama Tenovi ini apa-apa dijadiin story, dimasukin ke medsos. Kita udah nggak perlu tes IQ lagi lah ya. Kita kan tahu ya, gara-gara medsos inilah yang menyebabkan dia dapat donasi banyak. Ya, jadi aneh aja ketika dia bilang trauma karena medsos. Padahal 1,5 M ini terkumpul pun karena dari medsos, diviralin di medsos gitu. Dan kalau berbicara trauma, yang lebih trauma itu sebenarnya netizen ya. Dengan storynya Farah Tabas atau kuasa hukumnya Agus, sebenarnya kami lah yang lebih trauma. Terus dia bilang juga tim Tenovi ini seakan-akan memojokkan istrinya. Setahu gue Agus, istri lu tuh emang selalu milih duduk di pojokan dengan sendirinya. Istri lu tuh emang suka mojok sambil ngopek-ngopekin tangan lu. Jadi nggak ada yang mojokin istri lu tuh, kagak ada. Terus di sesi ini hostnya nanya tentang pandangan hukum dari bapak ini ya, tentang pemindahan uang ini dari Agus ke yayasan ini, dan beliau menjawab ini bisa termasuk dalam jenis penggelapan gitu. Kalau kata gue, Pak, lu beli token aja sana kalau memang di rumah lu lagi gelap ya. Karena di sini nggak ada penggelapan. Rumah lu kali yang gelap, tokennya habis. Dan di part inilah yang paling sefek guys, dimana kuasa hukumnya Agus tuh menanyakan legal standing dari Yayasan Tenovi atau yang dilakukan sama Tenovi ya. Itu kan kalau nggak ada legal standing dianggap ilegal gitu kan. Dan Pablo Benua dengan jeniusnya menjawab kalau memang itu yang jadi masalah ya, berarti uang yang diterima Agus pun berarti ilegal dong gitu ya kan. Pinter kan si Pablo. Kalau yang ini nggak tahu, lalu pikir aja sendiri. Di sini hostnya ini nanya ke bapak ini karena bapak ini kan mewakili para donatur. Hostnya nanya, Pak, bapak mewakili berapa donatur gitu kan. Terus dijawablah sama bapak ini ratusan gitu. Udah kayak iklan aja ya, berapa ratus, ratusan. Terus hostnya juga sempat minta kayak bukti surat kuasa atau bukti chat para donatur yang komplain gak terima dan lain sebagainya. Nanti Pak, setelah Bapak tunjukkan bukti chatnya ke host atau ke seluruh Indonesia ternyata dianggap masih kurang, saya akan bawakan chat. Bapak mau chat anti bocor atau apa? Bebas mereknya, request saja Pak. Lagi pula kita itu juga udah tanda tangan petisi, itu pun cukup mewakili bahwa donatur itu tidak ikhlas, tidak ridho kalau digunakan untuk keperluan selain di luar pengobatan mata Agus gitu. Terus di sini pihak Pablo Benua mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk mediasi yang ngobrol secara kekeluargaan di hari Jumat. Dan kalian tahu
jawabannya apa? Kuasa hukum Agus nggak mau pakai acara mediasi ngobrol kekeluargaan atau apapun, nggak mau. Tapi kalau uang 1,3 M nya dikasih di hari Jumat itu secara langsung, baru dia mau datang, ya. Dan si Pablo Benua akhirnya nanya nih sama Agus, Gus, gue mau tanya sama lu dari hati lu aja deh, dari hati lu, jangan dari kuasa hukum lu. Lu mau nggak datang ketemu Tenovi, ketemu kami baik-baik atau apa? Ternyata dia diem-diem aja, katanya nggak mau. Dia ngikutin si kuasa hukumnya. Pokoknya kalau tuh duit 1,3 M balik langsung baru dia mau. Terus katanya si Agus ini mau ke Singapura sama Bapak Krisna Mukti, ya. Gua ngingetin Gus, kalau udah nyampe sana jangan lupa foto mangap di patung harimau itu loh, yang ciri khasnya Singapura. Jadi kayak minum air dari situ. Ngerti nggak sih lu Gus? Terus di sini Pablo juga bilang kalau kuasa hukum mereka itu udah ngirim surat beberapa kali ke Agus dan dicuekin. Agus pun mengiyakan gitu. Makanya lain kali jangan kirimin surat, langsung aja kirimin santet. Ya, itu dia rangkuman dari acara ini. Intinya yang dimau cuma 1,3 M dikembalikan saja, nggak mau bertele-tele ke yang lain-lain. Intinya gitu. Si Agus datang di iNews. Nah, dia bersilat lidah. Seharusnya kesempatan di iNews itu dia mengembalikan kepercayaan publik pada dia seharusnya, ya. Tapi di sini dia menyerang Novi dalam hal seperti ini, kayak gini omongan, Gus, ini kan uang ini diminta omongan baik-baik, kita dinasehatin, kenapa harus di media sosial? Terus kok kenapa ndak datang, kan harusnya datang untuk menasihati kita. Emangnya kok anak kecil yang melakukan kesalahan? Bukan gitu konsepnya, Dodol. Bukan seperti itu. Kalau Teknovi diam-diam saja, ini uang masuknya rekening pribadi loh Gus, bukan rekening yayasan. Kalau Teknovi diam-diam saja, ternyata di situ ada penyelewengan dana dan uang itu terus mengalir ke rekening pribadi kau, tanggung jawab Teknovi itu makin besar, makin gendeng-gendengan itu namanya. Itulah kenapa Teknovi mengungkapnya di medsos, di publik, biar mereka tahu dan menghentikan untuk itu. Karena yang terjadi, para donatur ini mempercayai si Densu sama Novi. Oh, ini dua orang ini bisa dipercaya nih. Ya, ini yang mereka cari dana untuk dia itu orangnya benar-benar tepat gitu intinya. Nah, ternyata di situ uang donasinya nggak dipakai dengan baik dan benar, yang dipakai malah buat belanja Tokopedia, belanja ini, belanja itu, bayar utang 100 juta, 98 juta, terus wawaknya teriak-teriak 100 juta demi Allah, demi saya tidak tahu, tapi setelah itu bilangnya 98 juta mau dicicil. Nah, harusnya kau itu datang di iNews itu kesempatan kau untuk mengambil hati para netizen yang setipis tisu ini, begitu, bukan malah bikin jengah gitu loh. Ini seandainya tidak terjadi yang seperti ini, Teknovi tidak seperti ini, maka mata Agus gendeng kau ya. Kan sudah diajak kau berkali-kali untuk operasi di RSCM, bahkan kau membatalkan itu 2 kali. Kau lupa ingatan atau kau blow on? Gimana ini orang? Orang sebaik Teknovi di sini bantu kau ya, bantu kau itu. Kau tuntut pencemaran nama baik dan pemerasan, tapi kau lupa ingatan. Pemerasan uang siapa yang diperas dari kau? Itu uang donatur yang diprakarsai oleh si Densu sama si Novi, di mana donatur ini mempercayai mereka berdua bahwa uang mereka itu landing di tempat yang benar. Coba para donatur tahu kalau uang mereka untuk dibuat belanja Tokopedia dan lain-lain, tidak bakalan mau mereka. Walaupun yang mengatakan bahwa Pak Prabowo sekalipun minta bantuan untuk ini disumbang, tidak bakalan ada yang mau. Kalau ataupun ada kesalahan yang seperti itu, kau harusnya cepat-cepat bilang maaf, kita perbaiki lagi. Bukan terus kau ngeklaim uang donasi, uang kau, emang warisan guys. Gimana? Jangan, ini orang dibantu malah mukul yang bantu, gendeng bener ini. Malah kemarin yang dibilang Pablo ini, yang presenternya ngomong untuk didamaikan, duduk aduh, saya ngikuti lawyernya
Berarti ini Agus kan tidak berjalan sendiri ya. Lawyer-lawyernya ini yang akan mempersulit, memperpanjang ini. Kau tahu apa yang terjadi nanti? Farhad Abbas tidak akan rugi. Tapi yang dituntut di sini adalah pemakaiannya si Wawa dan anak-anaknya itu bisa dituntut karena menggunakan uang donasi. Kenapa anak-anaknya Wawa dituntut? Karena dari awal hubungan si Novi sama si Agus ini adalah dari Wawa, dari anaknya si Wawa itu, si siapa ya? Wulan atau siapa itu namanya, yang pakai uang ini katanya uang hadiah. Gundul, uang donasi buat hadiah 98, gundul banget beneran, gundul. Ih, gemes gua. Ya Allah ya Rob. Oke lah kawan-kawan. Jadi kalau sampai terjadi ini, maka itu akan blunder ya. Itu akan blunder pada Agus dan keluarganya itu. Di sini yang dirugikan adalah Agus dan keluarganya ini sebenarnya. Sudah nggak bisa ini nanti jalan damai itu udah nggak bisa ini nanti kalau sudah kelanjutan yang seperti ini. Akan seperti apa nantinya ini? Pikirku sudah selesai tapi kok ya terus panjang-panjang sih. Oke, salam cinta dari Kediri.